Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Murong Gudao menatap kera iblis pembunuh surga di belakang Tan Yun dengan mata merah, dan berkata dengan tegas, "Kera iblis ada di sini. Apakah kamu Tan Yun?" ucap dari Murong Gudao. "Iya, ini Master Sekte," ucap dari Tan Yun dengan wajah berkerut, dan Tan Yun dengan cepat menjadi muda, dan kemudian Tan Yun merobek alis panjang dan janggut panjang di wajahnya dengan tangan kanannya. "Ayah selamatkan aku," ucap dari Murong Ningkang dijepit di belakang leher oleh Tan Yun, dan berpisah dengan ngeri. Ada sedikit tekad di mata Murong Gudao. "Sayang, untuk tujuan besar keluarga Murong, aku harus mengorbankanmu," ucap dari Murong Gudao. Murong Ningkang putus asa, dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan begitu kejam. "Nak, jangan khawatir, untuk ayahmu, kakekmu, dan Taizu, aku pasti akan membalaskan dendammu," ucap dari Murong Gudao. Setelah Murong Gudao berkata, dia kembali menatap Murong Han dan Murong Zeng. Murong Zeng berkata dengan marah, "Aku di sini untuk melawan kera iblis, dan Haner dan Gudao akan membunuh semua orang," ucap dari Murong Zeng. "Bunuh!" suara Murong Zeng berkedip dan dia menuju ke gua. "Hancurkan untuk kuku," ucap dari kera iblis pembantai surga berteriak keras, dan kekuatan sihir menyembur keluar dari tubuhnya pada saat tubuhnya melambung. Boom! Dengan suara keras, tiba-tiba sebuah tebing setinggi 100.000 runtuh. Bang bang bang. Selama peledakan kerikil, Murong Gudao, Murong Han, dan Murong Zeng naik ke langit dari gunung yang runtuh. Aum! Kera iblis pembantai surga meraung dengan marah, dan bergegas keluar dari gunung yang runtuh, mengayunkan tongkat hitam besar, dan bertarung dengan sengit dengan Murong Zeng. "Saudari Moer, bunuh!" ucap dari singa naga emas. Singa naga emas, dan naga iblis yang panjangnya lebih dari 2000 kaki, memancarkan nafas tirani dari masa kanak-kanak tingkat 10, bergegas keluar dari gunung, dan kedua binatang buas itu menyerang Murong Han. Murong Han tercengang dan bertarung di samping, dan mundur menuju kekosongan belakang. Kemudian, Tan Yun di gunung, yang ukuran tubuhnya melonjak hingga 200 kaki, setelah mencubit Murong Ningkang sampai mati dengan tangan kirinya, dan Sen Subing, Tuoba Yingning, Nangong Yukin, bergegas keluar dari gunung runtuh, menyerang menuju Murong Gudao. Nangong Yukin segera mengorbankan pedang ilahi prasejarah, meskipun dia hanya berada di tingkat ke-7 dari alam roh. Setelah melakukan seni pedang prasejarah, dia juga memiliki kemampuan untuk bersaing dengan alam kenaikan, dan memiliki kekuatan untuk bertarung. Sen Subing secara alami juga memilikinya. "Hei!" Pedang pembunuh Hongmeng melesat keluar dari alis Tan Yun. Dia memegang pedang pembunuh Hongmeng, menatap Tuoba Yingning dan berkata, "Kamu memimpin semua orang untuk mengepung dan membunuh para tetua klan Murong. Dan semua orang di menara mematuhi perintah." "Serang!" ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, raja-raja dari 8 klan, lebih dari 100 orang kuat dari domain Huang Fu Shengzong, semua terbang keluar dari menara dan mengikuti Tuoba Yingning di langit. Lebih dari 40 tetua klan Murong yang panik, dibantai secara agresif. Pada saat ini, Murong Gudao berdiri di udara, dan pedang terbang peri tingkat tinggi keluar dari udara dari tangan kanannya. Dia menyeringai dan menatap Sen Subing, Nangong Yukin, dan Tan Yun yang terbang ke arahnya, dan berkata dengan arogan, "Semua tetua klan Murong mematuhi perintah, jangan bertarung dengan kultivator di alam roh Huang Fu Shengzong, dan ketika pemimpin klan telah membunuh 3 orang ini, termasuk Tan Yun, aku akan membantumu," ucap dari Murong Gudao. Bawahan patuh, selengkapnya dari 40 tetua klan Murong, tersebar dari 100 bunga Immortal Valley. "Bunuh!" ucap dari Tuoba Yingning memegang pedang di tangan kanannya, dan terbang melintasi ribuan mil ruang kosong di depan,
membunuh tingkat ke-8 musuh di alam roh dengan satu pedang. Murong Gudao melihat dengan dingin ke arah Tan Yun, Sen Subing, dan Nangong Yukin yang berasal dari menara. Dia meraung dengan marah, "Tan Yun, patriark ini bersumpah bahwa ketika aku menghancurkanmu hari ini, aku akan membunuh semua orang di alam rahasia jiwa, alam rahasia keabadian, dan alam rahasia Huangfu, membiarkan kalian semua, sekte Huangfu, dikuburkan bersama putraku," ucap dari Murong Gudao. "Haha, aku akan menemani nenek moyangmu," ucap dari Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan kemudian dia mengirim transmisi suara ke Sen Subing dan Nangong Yukin, "Anda tidak ingin berbicara dengan saya?" Dia putus asa, "Bantu saya untuk menahannya selama 3 napas, dan saya ingin atur formasi pedang untuk pertempuran cepat," ucap dari Tan Yun. "Oke." Setelah transmisi suara Sen Subing, dia melemparkan penghalang dewa tidur. Tiba-tiba, kekosongan dengan radius 13.000 mil bergolak, dan penghalang dewa yang terperangkap dengan diameter 26.000 mil muncul, menutupi Tan Yun, Nangong Yukin, dan Murong Gudao. Di penghalang dewa yang terperangkap, kekuatan domain waktu dan ruang dengan cepat bergabung menjadi ruang dan waktu yang independen, dan tiba-tiba, ruang biji sesawi di dalam penghalang meroket dari radius 120 juta mil ke radius 130.000 mil. 3 anak kecil, patriark memberi tahu Anda bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, semua cara Anda sia-sia. "Hancurkan untuk patriark," ucap dari Murong Gudao. Murong Gudao membuat lelucon yang memalukan, dan tsunami angin, guntur, dan kekuatan surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Tirai cahaya dengan cepat diturunkan menuju penghalang dewa yang terperangkap. "Yukin, kekuatan kita terlalu rendah, penghalang dewa yang terperangkap tidak dapat mendukung serangannya. Kamu dan aku tidak kehilangan kecepatan waktu dan ruang di penghalang, kecepatannya dapat ditingkatkan 10 kali lipat, bunuh dengan cepat," ucap dari Sen Subing. Kecepatan pedang terbang dengan atribut waktu dan ruang meningkat tajam dalam pesona. Pada saat yang sama ketika membunuh Murong Gudao, itu tampak serius dan berkata dengan dingin, "Alkitab waktu dan ruang, pedang suci ruang dan waktu." Bentuk ketiga pedang suci ruang dan waktu, 1000 pedang ruang dan waktu, ucap dari Sen Subing. Setelah itu, tiba-tiba, kehampaan dalam jarak 100 mil di sekitar Murong Gudao bergetar hebat, dan 1000 balok pedang diubah dari kekuatan domain ruang waktu, membawa duri. Meledak kekuatan kekosongan, menyerang ke segala arah di Murong Gudao. Patriark ini tidak takut pada kekuatan besar tingkat kelima dari alam Ascension. "Bagaimana aku bisa takut pada kalian 3 semut, hancurkan patriark ini," ucap dari Murong Gudao. Bang bang bang. Dalam ledakan yang memekakkan telinga, 1000 cahaya pedang meledak. Tiba-tiba, aura kuno dan agung meletus dari tubuh Nangong Yukin. Segera, auranya naik dengan mantap, dan aura tak terlihat menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Segera setelah itu, kekuatan putih susu dari domain kuno mengelilinginya seperti seekor naga. Nangong Yukin mengayunkan tangan kirinya di depan dadanya dengan kecepatan ekstrim, sementara tangan kanannya memegang pedang dan menari dalam lintasan misterius dalam kehampaan. "Seni pedang prasejarah, kehancuran prasejarah," ucap dari Nangong Yukin. Tiba-tiba, tangan kirinya yang menari membentuk segel di dadanya, memegang pedang ilahi prasejarah, dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Dalam sekejap mata, dia muncul di langit di atas Murong Gudao, dan menebasnya dengan pedang. Om! Sinar pedang putih yang panjangnya ribuan meter melesat keluar dari Great Desolate Sword dalam sekejap, menukik ke bawah dan menembus kehampaan, menyebabkan kehampaan itu pecah. Cahaya pedang putih dipenuhi dengan aura prasejarah yang kuat, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya, dan memenggal menuju Murong Gudao. "Hancurkan untuk patriark ini," ucap dari Murong Gudao. Karena dia berada di penghalang dewa yang terperangkap, kecepatan cahaya pedang meningkat 10 kali lipat,
dan Murong Gudao yang tidak bisa mengelak tepat waktu, memegang pedang terbang dengan atribut angin dan guntur, dan dia naik ke langit dan mengayunkan pedang tiba-tiba. Pedang bersinar dengan kekuatan angin dan guntur di lautan awan, dengan kekuatan guntur, melonjak ke langit dan menabrak cahaya pedang yang memancarkan atmosfer prasejarah. Boom! Ledakan keras bergema dari langit, dan cahaya pedang dari kekuatan angin, guntur, menghancurkan cahaya pedang putih dari atmosfer prasejarah seperti bambu yang patah, dan melahapnya ke arah Nangong Yukin. Kecepatannya sangat cepat sehingga Nangong Yukin tidak dapat melarikan diri bahkan jika kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Pada saat kritis ini, tubuh halus Sen Subing memuntahkan kekuatan ruang dan waktu, dan menampilkan ilusi ruang dan waktu. Wosh! Sen Subing tiba-tiba menjadi transparan, dan langsung muncul di belakang Nangong Yukin, mendorong Nangong Yukin dengan kedua tangan. Nangong Yukin segera menghindari pedang fatal. Uci. Sen Subing tidak bisa menghindar tepat waktu, dan ditebas oleh ujung pedang yang bersinar di tepi bahu kanannya, memotong sepotong daging. Wosh! Segera, Sen Subing dan Nangong Yukin dengan cepat melarikan diri ribuan mil jauhnya. Kedua gadis itu dapat melihat bahwa, seperti yang dikatakan Murong Gudao, meskipun orang ini hanya berada di level ketiga Ascension, dia memiliki kekuatan untuk menantang level kelima. Boom! Pada saat ini, kekuatan angin dan guntur yang telah dilepaskan Murong Gudao sebelum akhirnya membombardir tirai tipis penghalang Dewa Tidur, dan penghalang Dewa Tidur meledak dari langit. Bunuh! Ucap dari Murong Gudao berteriak marah, menyerang kedua gadis itu dengan pedangnya. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun yang berencana untuk membentuk formasi pedang Hongmeng Divine, membatalkan rencananya pada saat ini, tetapi menunjukkan sosoknya, memegang Sen Subing di tangan kirinya dan Nangong Yukin di tangan kanannya, dengan dua putri, menuju 50.000 ke arah singa naga emas melarikan diri. Karena Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatannya, Sen Subing dan Nangong Yukin, dia dapat bersaing dengan kultivator di alam Ascension tingkat 4 biasa, dan sama sekali tidak ada peluang untuk menang dalam menghadapi Murong Gudao yang kekuatannya sebanding dengan tingkat kelima alam kenaikan. Patriark ini melihat kemana kamu melarikan diri, ucal dari Murong Gudao. Tubuh Murong Gudao muncul dengan kekuatan angin, guntur, dan surga, terus berputar, seperti dewa guntur yang turun ke dunia, melayang ke arah Tan Yun dan mereka bertiga. Pada saat ini, dalam kehampaan 50.000 mil jauhnya, singa naga emas Orde ke-10 yang baru lahir dan naga Moer, bersama dengan Murong Han, mengalahkan Murong Han ke dalam situasi berbahaya. Jika hal-hal terus seperti ini, Murong Han akan mati paling banyak untuk sesaat. Tepat ketika singa naga emas, dan naga iblis sedang mengepung Murong Han, tiba-tiba, suara kecemasan datang ke telinga kedua binatang itu, orang besar, Moer, Subing, Yukin, aku akan menghadapinya, kalian akan menghadapi Patriark Murong, ucap dari Tan Yun. Tan Yun percaya, dengan kekuatan kedua binatang itu, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Murong Gudao, dia masih setara dengannya. Dan ketika dia dan putri keduanya datang untuk berurusan dengan Murong Han, hanya ada satu jalan buntu. Baik Tuan, setelah singa Dewa Naga Emas menjawab, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Moer, mari kita bunuh Patriark Murong bersama-sama. Ucap dari singa naga emas. Mereka bergegas menuju Murong Gudao yang menyerang dengan kagum, dan bertarung sengit dengan Murong Gudao. Pada saat ini, Murong Han melihat bahwa dua binatang buas yang mengepungnya digantikan oleh Tan Yun dan Sen Subing dari tingkat ke-8 roh, dan Nangong Yukin dari tingkat ke-7, wajah tuanya yang keriput seperti bunga krisan yang mekar, dan dia menyeringai. Orang tua ini tidak bisa mengalahkan singa iblis dan naga iblis pada tahap bayi dari urutan ke-10, jika aku tidak dapat membunuh 3 semut di alam roh, maka aku mungkin juga memukul mereka sampai mati. Tan Yun, terutama kamu bajingan,
membunuh cucu orang tua ini ingin kalian semua mati, ucap dari Murong Han. Setelah menyeringai, Murong Han dipenuhi dengan 4 kekuatan surgawi emas, kayu, air, dan api, memegang tombak dengan 4 atribut sekaligus, menyerang ketiganya. Subing, Yukin tahan dia, ucap dari Tan Yun. Suara nasihat Tan Yun datang dari telinga kedua gadis itu. Segera, kedua gadis itu menunjukkan kekuatan magis mereka dan membunuh Murong Han. Formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Segera, 11 pedang terbang dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya muncul dari cincin Tan Yun, naik ke udara tipis dan melesat ke langit. Setelah kecepatan cahaya melesat ke kehampaan sejauh 2000 mil, itu muncul dalam gerakan melingkar dengan kecepatan ekstrim, dan tirai cahaya Hongmeng yang berkabut meletus. Dalam sekejap, di balik layar pembentukan formasi Hongmeng, kekosongan dalam formasi pedang tiba-tiba meluas 11 kali, menjadi radius 22.000 mil. Murong Han memegang tombak, menari dengan bayangan tombak yang berisi kekuatan 4 alam surgawi, emas, kayu, air, dan api. Dia berkata dengan nada mendominasi. Bahkan jika formasi pedang ini lebih kuat, itu dibuat oleh semut lapis ke-8 alam roh. Kalian 3 semut, yang bukan lawan putraku Murong Gudao, datang untuk melawan orang tua ini bersama-sama. Hahaha. Orang bodoh itu benar-benar tidak kenal takut, ucap dari Murong Han. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, matanya mendung, dan dia berkata, penjara kayu. Kemudian, Tan Yun berkata dalam hati, jurang kematian. Gelombang luar angkasa, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun segera menggunakan salah satu dari 3 kekuatan gaib dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Saat Tan Yun menggunakan 3 kekuatan gaib dalam arai pedang pembantaian Hongmeng, dalam sekejap, suara siulan yang keras datang dari arai pedang pembantaian Hongmeng. Tapi saya melihat bahwa di ruang kosong Murong Han ke segala arah, kekuatan hijau seperti ular sanca raksasa menonjol dari susunan pedang Hongmeng, terjalin seperti kilat ke tangan raksasa yang terbuka, dengan kekosongan yang retak, tanpa peringatan. Kekuatan kayu memegang telapak tangan Murong Han. Sungguh kekuatan kayu yang kuat, ucap dari Murong Han di tangan raksasa itu menjadi pucat karena terkejut. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, aku khawatir tulangnya akan hancur. Tubuh Murong Han, dengan 4 jenis kekuatan surgawi, emas, kayu, air dan api, meledak, menghantam tangan raksasa itu. Segera, tangan raksasa yang terkepal mulai membengkak. Setelah Murong Han mendapatkan kembali kebebasannya, dia memegang pedang terbang dan menari. Segera, sinar pedang mengamuk dan menghancurkan tangan raksasa itu. Kamu ingin berurusan dengan lelaki tua ini dengan trik kecilmu, Tan Yun, kamu hanya mimpi, hahaha, tawa biadab Murong Han berhenti tiba-tiba. Karena ketika dia dibebaskan dari penjara kayu, jurang kematian yang dilemparkan Tan Yun, seperti titik cahaya hitam seperti sebutir beras, tiba-tiba meroket dari atas kepala Murong Han, berubah menjadi pusaran setinggi 100.000 meter, melahap dia di dalamnya. Pusarannya sehitam tinta, sedalam jurang. Di pusaran seperti jurang, ada bilah kematian tak berujung yang panjangnya 100 meter, dan kecepatan cahaya berputar dan menelan Murong Han yang tidak bisa mengelak di dalamnya. Ah! Murong Han menjerit seperti babi. Meskipun dia menghancurkan bilah kematian yang keras dengan pedangnya, ada terlalu banyak bilah kematian. Ada ratusan luka dengan tulang yang terlihat dalam, seolah-olah sedang disiksa oleh Ling Qi. Meskipun Murong Han mengerikan, tapi untungnya dia melindungi titik vitalnya dan tidak ada cedera fatal. Hancur untuk orang tua ini, ucap dari Murong Han. Murong Han yang telah pulih dari yang ilahi, dengan liar menuangkan kekuatan 4 atribut di tubuhnya ke pedang terbang di tangan kanannya. Cahaya pedang meledak mekar dari jurang kematian. Dang dang dang.
Ratusan sinar pedang dengan kekuatan dao surgawi tanpa henti menebas dan menghancurkan bilah kematian yang bergegas ke arahnya seperti gerombolan ikan di jurang maut, dan membombardir dinding jurang maut. Boom! Boom! Murong Han layak menjadi orang kuat yang menantang alam Ascension tingkat keempat dengan pesat. Ketika dia terluka, 4 atribut kekuatan cahaya pedang surga, disertai dengan suara keras yang memekakkan telinga, akan menyerang jurang kematian. Murong Han tampak seperti hantu yang bergegas keluar dari tong darah, wajahnya mengerikan, dan ketika dia berpikir bahwa metode Tan Yun telah dihancurkan oleh dirinya sendiri, sebuah adegan yang mengejutkannya terjadi lagi. Tabrakan. Dia merasakan suara gelombang yang datang dari belakangnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba ditelan oleh gelombang yang diubah oleh kekuatan ruang. Murong Han yang berada di gelombang ruang angkasa, merasakan kekuatan pengekangan yang kuat datang dari segala arah, yang memperlambat kecepatan gerakannya sebesar 20%. Akibatnya, keuntungannya menjadi lebih cepat dari Tan Yun, Shen Subing, dan Nangong Yukin menghilang. Tidak hanya itu, tetapi juga sedikit lebih lambat dari Tan Yun dan yang lainnya. Subing, Yukin, cepat masuki gelombang ruang angkasa dan lawan dia dengan ganas, ucap dari Tan Yun berteriak sambil memegang seni pedang pembantaian Hongmeng, tergantung di langit di atas gelombang ruang. Pada saat ini, Murong Han ingin melarikan diri dari gelombang ruang, dan kemudian melawan. Tan Yun bersama gelombang ruang bergerak bersamanya di kekosongan Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Saat ini, Murong Han menemukan bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika aku tidak dapat melarikan diri, orang tua ini akan menghancurkannya untukmu, ucap dari Murong Han. Ketika Murong Han hendak melakukan yang terbaik untuk mengalahkan gelombang ruang, Shen Subing yang menggunakan Alkitab Waktu dan Ruang, dan Nangong Yukin yang menggunakan pedang zaman prasejarah, sudah memasuki ruang dengan pedang. Dalam air pasang, mereka melawan Murong Han bersama. Sementara kedua gadis itu bertarung melawan Murong Han dalam gelombang ruang, meskipun mereka tidak terpengaruh sama sekali, mereka masih berada di atas angin. Jika hal-hal terus seperti ini, kedua gadis itu akan mati paling lama. Tan Yun tampak serius. Dalam kekosongan formasi pedang Hongmeng, semburan waktu dengan ketebalan 1500 mil turun dari langit, membawa kekosongan yang runtuh ke satu arah ke dalam gelombang ruang. Melahap 3 orang yang sedang bertarung. Tan Yun adalah penguasa formasi pedang ilahi Hongmeng. Dengan satu pemikiran, Shen Subing dan Nangong Yukin tidak dapat merasakan arus waktu yang terbasuh. Sialan Tan Yun, bakat macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak atribut yang berbeda, ucap dari Murong Han yang berada dalam pertempuran sengit dengan kedua putrinya, mengeluarkan raungan histeris. Dia melihat bahwa di bawah semburan waktu yang kejam, tubuhnya yang awalnya terbuka dan berdaging, mulai memusnahkan kecepatannya. Uci. Nangong Yukin mengambil kesempatan untuk melangkah, tubuhnya seperti hantu, muncul di sisi kiri Murong Han, dan memotong lehernya. Hei! Setelah Murong Han lolos dari pedang fatal, tubuhnya yang berlumuran darah tiba-tiba bergerak ke kiri dan menusuk dada Nangong Yukin. Nangong Yukin menarik diri dan melakukan tendangan voli, sambil memegang pedang untuk memblokir. Shen Subing telah menyerang Murong Han dengan pedang. Murong Han benar-benar ingin membunuh Nangong Yukin dengan luka serius, tapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Karena dia sudah terluka, jika lukanya memburuk, bahkan jika dia membunuh Nangong Yukin, dia masih akan dikepung dan dibunuh oleh Shen Subing dan Tan Yun. Setelah berlatih selama lebih dari 20.000 tahun, saya akhirnya berkultivasi ke tingkat ketiga dari alam kenaikan, dan saya tidak boleh mati, ucap dari Murong Han. Setelah mengambil keputusan, Murong Han menyerah membunuh Nangong Yukin. Dia sudah menilai pada saat ini bahwa Nangong Yukin tidak sekuat Shen Subing. Menurutnya, selama dia membunuh Shen Subing, dia tidak akan memiliki tekanan untuk berurusan dengan Tan Yun dan Nangong Yukin.
Benar-benar tidak ada tekanan. Jika dia tahu bahwa Tan Yun lebih kuat dari Shen Subing, dia tidak akan tahu apa yang dia pikirkan. Murong Han menyerang Shen Subing dengan pedangnya, pedang itu rumit dan mematikan, dan Shen Subing merasa ragu. Tan Yun, kau bajingan kecil telah menghabiskan semua kemampuanmu, bagus sekali, lihat saja, lelaki tua ini akan membunuh wanitamu, ucap Murong Han mencibir lagi dan lagi, meskipun dia terluka, dia menjadi semakin berani. Semua cara, membunuh wanitaku, hanya mengandalkanmu bajingan tua, hahaha, konyol, ucap dari Tan Yun tertawa, kekuatan 11 atribut di tubuhnya mengalir deras ke Excalibur Hongmeng di tangan kanannya. Pada saat ini, napas Tan Yun meroket dengan liar, dan dia dengan cepat menembus ke alam kenaikan tingkat ketiga. Jelas, Tan Yun menggunakan seni pedang pembunuh Hongmeng, dan napasnya meroket. Merasakan napas Tan Yun, Murong Han benar-benar kacau. Su Bing, Yukin, dan Murong Han telah terluka. Setelah dia bertarung dengan pria besar dan Moer, dia bertarung dengan Tan Yun dan dua Gasini lagi, dan kekuatannya telah menurun dari puncaknya. Tan Yun berkata kepada kedua putrinya, "Kalian cepat lari ke kedua sisi untuk hidupmu, dan setelah membawaku untuk menyerangnya, kita akan membunuhnya bersama," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Shen Subing berhenti bertarung dengan Murong Han, dan setelah melakukan langkah ajaib ruang waktu, berbalik dan melarikan diri dari arus waktu dan gelombang ruang. Nangong Yukin yang hendak menyerang Murong Han di punggungnya, segera berbalik dan melewati arus waktu dan gelombang ruang. "Apakah kamu tidak ingin membunuh orang tua ini? Jangan lari." "Haha," ucap Murong Han tertawa marah, sedikit kelicikan terungkap di matanya yang keruh, dia tiba-tiba bangkit dari gelombang ruang angkasa, dan menggambar garis besar di kekosongan. Setelah melewati semburan waktu, kecepatan meningkat tajam dan bergegas menuju Tan Yun. "Tan Yun, kamu pikir kamu menggunakan teknik rahasia untuk menaikkan nafas ke tingkat ketiga dari alam Ascension, jadi kamu adalah lawan lama. Tidak ada harga diri dan hal yang bijaksana, orang tua ini akan membakarmu menjadi abu dan membalaskan dendam cucuku Ningkang," ucap dari Murong Han. Mendengar ini, mata Tan Yun berkilat haus darah, "Kamu akan segera mengerti siapa yang bijaksana dalam dirimu sendiri." "Hongmeng membunuh para dewa," ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun mengangkat pedang pembunuh Hongmeng dan mengayunkan pedang ke arah Murong Han yang melayang ke langit. Kekuatan supernatural tertinggi dari seni pedang pembantaian Hongmeng. Ini juga merupakan jenis seni pedang keempat, kekuatan magis yang paling kuat. Itu ditusuk. Tiba-tiba, bayangan pedang Hongmeng 1000 kaki yang berisi kekuatan 11 jenis atribut menghancurkan kehampaan 20.000 mil di langit, menuju ke arah Murong Han. Kecepatannya meningkat 3 kali lipat dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Dan Tan Yun menggunakan pedang dewa pembantaian Hongmeng untuk menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Setelah Hongmeng membunuh para dewa, kekuatan-kekuatan supernatural ini menjadi semakin kuat. Pedang yang sangat cepat, pedang yang sangat kuat, Murong Han terkejut, dan kemudian dia berkata dengan dominan, "Dari sudut pandang nafas pedang, pedang ini memang kuat, tetapi masih tidak dapat bersaing dengan lelaki tua ini," ucap dari Murong Han. Tidak ada keraguan bahwa Murong Han kuat. Dari nafas pedang Tan Yun, dia bisa menilai dengan 8 poin keyakinan bahwa pedang ini tidak bisa bersaing dengan dirinya sendiri. Selain itu, Murong Han tahu bahwa kecepatan pedang ini menebas ke arahnya benar-benar mustahil baginya untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat pedang ini, dia harus menghadapinya. "Hancur untuk lelaki tua ini," ucap dari Murong Han naik ke langit tanpa rasa takut, memegang pedang paling kuat. Boom! Murong Han mengayunkan pedangnya. Segera, kekosongan itu runtuh, dan cahaya pedang yang menyilaukan dengan panjang 3000 meter menebas ke arah cahaya pedang halus Hongmeng. Pedang miliknya ini mengandung dominasi emas, keuletan kayu, luasnya air, dan kekuatan api yang dahsyat. Bang!
Kedua sinar pedang bertabrakan, dan suara keras pecah. Di mata Muronghan yang luar biasa, dia jelas merasakan bahwa ketika bayangan pedang Hongmeng Tan Yun bertemu dengan sinar pedang setinggi 3000 kaki, tiba-tiba, aura yang sangat kuat meletus. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa nafas Hongmeng Sword Shadow yang dia rasakan sebelumnya bukanlah kekuatan sebenarnya dari Hongmeng Sword Shadow sama sekali. Detik berikutnya, bayangan pedang Hongmeng mengalahkan 3000 kaki, cahaya pedang yang seperti bambu yang patah, dan penurunan momentum yang tiba-tiba masih menuju ke Muronghan yang tak terhindarkan. Muronghan terkejut, dia berteriak keras, memegang bilah di tangan kirinya dan gagang di tangan kanannya, mengangkat pedang terbang untuk memblokir. Bang! Bang! Dalam suara keras dan jelas pertama, cahaya pedang berkabut menebas pedang Muronghan yang terangkat. Segera, Muronghan tidak bisa memegang pedang dengan tangan kirinya, darah mengalir, dan dua jari tangan kirinya terpotong oleh pedang. Dalam tamparan tumpul kedua, bilahnya tidak bisa menahan benturan besar dan menamparkan Muronghan dengan keras. Puff! Muronghan mengeluarkan seteguk darah, dan merasakan dunia berputar untuk sementara waktu, kulit kepalanya meledak, memperlihatkan tengkoraknya, dan ada retakan samar di tengkorak itu. Dan darah tumpah dari mata, telinga, dan hidungnya. Itu terlihat menakutkan pada pandangan pertama. Su Bing dan Yukin naik bersama. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengambil langkah menuju langit di bawah, bergegas ke gelombang ruang dan muncul di atas kepala Muronghan, memegang pedangnya dan menebas Muronghan. Ah! Muronghan mengalami sakit kepala yang membelah, dan ketika dia menghindar ke samping, seluruh telinga kiri dan lengan kirinya terpotong oleh percikan darah. Orang tua ini bertarung denganmu, ucap dari Muronghan membanting, tubuhnya tiba-tiba berteleportasi beberapa meter, dan dia memegang pedang di tangan kanannya dan menusuk ke arah dada kanan Tan Yun. Di Tide of Space, kecepatanmu tidak secepat aku, kamu masih terluka parah, apa yang kamu gunakan untuk bertarung dengan aku, pergi ke neraka, ucap dari Tan Yun. Saat Muronghan meraung, pisau terbang keluar dari mulutnya dan menembak tenggorokan Tan Yun. Sial! Dengan suara nyaring, di mata ketakutan Muronghan, pisau terbang senjata peri tingkat rendahnya tidak menembus tenggorokan Tan Yun. Apakah kamu manusia? Mengapa tubuhmu begitu keras? Ucap dari Muronghan. Orang tua, kamu bisa menjadi dewa, dan aku tidak keberatan, ucap dari Tan Yun mencibir, lehernya bergetar, dan di mata ketakutan Muronghan, pisau terbangnya dihancurkan oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mengepalkan pergelangan tangan kanan Muronghan memegang pedang dengan tangan kanannya, dan menariknya dengan keras, dengan teriakan Muronghan, seluruh lengannya secara paksa dirobek. Tidak, ah! Muronghan yang kehilangan lengannya, mengeluarkan tangisan tragis. Dia berbalik dan terbang dengan putus asa ke kiri, mencoba melarikan diri dari gelombang ruang. Wosh! Nangong Yukin memegang Great Desolate Sword, dan melesat menjauh dari sisi Muronghan sedingin es, menghunus pedang dan menebas ke arah pinggang Muronghan. Ah, kaki orang tua! Muronghan melakukan tendangan voli ke langit dan tidak bisa menghindar, lututnya dipotong oleh pedang, kedua tunggul menyemprotkan darah dan terbang menjauh dari tubuh. Uci! Sen Subing berkedip-kedip di udara, dan langsung muncul di belakang Muronghan, pedang yang jernih dan tajam yang membawa untaian darah menembus punggung Muronghan, dan menembus dadanya ke jantungnya. Wow wow! Muronghan menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, jatuh terhuyung-huyung ke kehampaan, dan meraung ke langit. Bahkan jika lelaki tua ini akan mati, aku harus menarik bagian belakang kalian bertiga. Mari kita semua mati dengan orang tua, ucap dari Muronghan. Begitu kata-kata Muronghan jatuh, fitur wajahnya terdistorsi, dan seluruh tubuhnya membengkak dengan cepat. Tan Yun terkejut, tidak bagus, Yukin, Subing, dia akan meledakkan kolam spiritual, kalian semua terbang ke arahku, ucap dari Tan Yun. Dengan itu,
Tubuh Tan Yun membubung setinggi 200 kaki dan terbang menuju kedua gadis itu. Ekspresi kedua wanita itu segera berubah, dan mereka terbang di depan Tan Yun. Tan Yun membuka tangan kirinya, memegang Nangong Yukin di telapak kirinya, dan memegang Sen Subing di telapak tangan kanannya. Dia mati-matian melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan setelah membongkar formasi pedang ilahi Hongmeng, ketika dia baru saja melarikan diri dari kehampaan utara, dia mengikuti teriakan yang memekakkan telinga. Dengan suara keras, seluruh kepala Murong Han meledak. Penghancuran diri dari lapisan ketiga dari alam Ascension sama kuatnya dengan pukulan penuh dari lapisan keenam dari alam Ascension. Bagaimana mungkin Tan Yun tidak takut? Menonton dari langit yang luas, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.